Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Riyanda Prasi dari kelas 12 IPS 1 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat qada dan qadar. Definisi qadar yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Sedangkan qada ialah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau berlakukan sesuai dengan kehendaknya. Tetapi ada sebagian ulama yang mendefinisikan qada dan qadar itu terbalik. Pendapat yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi yakni aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum, dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Ada beberapa pengertian yang diilhami oleh beberapa ayat Al-Quran, seperti Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidul arhamu wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdari, yang artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya yang ada ukurannya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa qada menurut bahasa yakni menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa yakni memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan surat ke-25 ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahul mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar, yang baik ataupun yang buruk. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 77. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip, yakni yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang qadim,
tidak berpermulaan, dan Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta dan lain adalah makhluk. Dan yang lain adalah makhluk. Qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata, yakni takdir. Yang kedua, dalil-dalil tentang qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan qada dan qadar melalui firman-firman-Nya. Di antaranya menyatakan A. Dalil Al-Quran. 1. Dalam Al-Quran surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Yang kedua, dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 surat ke-57, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Yang ketiga, pada surat Al-Isra surat ke-17 ayat 13, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Yang keempat, pada surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 11, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dalil as-sunnah hadis Rasulullah SAW. Adapun penjelasan tentang qada dan qadar antara lain: 1. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya penciptaan salah satu seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma. Kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah atau sepotong daging. Selama 40 hari kemudian malaikat dikirimkan kepadanya, kemudian malaikat meniupkan ruh kepadanya. Dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal, yakni menuliskan rezekinya, apakah ia celaka atau bahagia, demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga. Hingga ketika jaraknya dengan surga cuma 1 lengan, tiba-tiba ketetapan penghuni neraka, dan ia pun masuk neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka. Hingga ketika jaraknya dengan neraka hanya 1 lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku kepadanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga dan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya yang sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah menjawabnya artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Lalu, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, macam-macam takdir.
Mengenal hubungan dengan qada dan qadar, dengan takdir ikhtiar, doa, dan tawakal ini para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam. Yang pertama, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya, ia harus belajar dengan giat dan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan terwujud. Quran Surat Ar-Ra'd, Surat 13 ayat 11. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia. Misalnya ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit, berkulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya berkulit putih dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah hakikat dari qada dan qadar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan itu datang dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.